alhamdulillah ada banyak peningkatan, terutama ini untuk buliran padinya ini, Pak. Ini varietas ini memang varietas baru, Bu. Itu malainya itu panjang dan benihnya banyak sekali. Setelah adanya pendampingan dari PPL, kami bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Ada yang menanam sampai 3 kali padi. Pemirsa, Provinsi Jawa Timur masih menjadi andalan sebagai lumbung padi nasional, di mana Jawa Timur mampu memproduksi padi yang melimpah dan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan misi swasembada pangan. Dan kali ini kami berada di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Meskipun bukan daerah yang diunggulkan dalam produksi padi, namun masyarakat atau petani memiliki semangat yang sangat tinggi dalam menerapkan inovasi teknologi pertanian. Selain para petani, ada orang-orang tangguh yang berperan penting dalam inovasi tersebut. Siapakah mereka? Kita ikuti dalam Indonesia Membangun berikut ini. Dalam pepatah Madura dikatakan, asapo angin abental ombak. Mengandung arti seorang nelayan dalam bekerja diibaratkan berselimut angin dan berbantal ombak. Pepatah ini menggambarkan bahwa begitu semangat dan kerja keras mereka dalam mengarungi kehidupannya. Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur Laut Jawa. Terdiri dari 4 kabupaten dengan segala ragam potensinya. Kali ini kami mengunjungi wilayah paling ujung timur Pulau Madura, yakni Kabupaten Sumeneb, untuk menengok potensi pertanian yang dikembangkan dengan sentuhan inovasi teknologi. Tanah di Madura berbeda dengan di Pulau Jawa yang tergolong vulkanik. Wilayah dengan sebutan Pulau Garam ini termasuk tanah tektonik, di mana berasal dari laut naik ke darat menjadi sedimen penyedia unsur hara. Jadi, wajarlah jika bertani di wilayah ini kurang begitu subur. Hanya cocok untuk pertanian lahan kering yang tahan sedikit air. Tembakau adalah jenis tanaman yang menjadi primadona sejak lama dibudidayakan masyarakat Madura. Namun saat ini, masyarakat petani di Madura, khususnya Kabupaten Sumeneb, beralih menanam komoditas lain yang lebih menjanjikan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pada awalnya banyak yang setelah musim hujan, setelah itu menanam tembakau. Tapi karena tembakau itu hasilnya tidak menjanjikan dan harganya pun tidak bisa diharapkan, sehingga kami banyak mengharapkan dari tanam padi, yang pada akhirnya kami sekarang merasakan hasilnya sudah. Disadari bahwa produktivitas padi di Pulau Madura seperti di Kabupaten Sumeneb tergolong masih rendah dibanding dengan Pulau Jawa. Data dari Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Sumeneb tahun 2017 tercatat produksi padi sekitar 278.000 ton gabah kering giling. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Umumnya sawah yang digunakan bercocok tanam adalah lahan kering yang mengandalkan kebutuhan air hujan, sehingga mereka hanya menanam padi 2 kali dalam setahun. Luas lahan pertanian di Sumeneb mencapai 25.000 hektar. 17.000 hektar merupakan lahan tada hujan. Sementara lainnya memiliki irigasi teknis. Yang menjadi kendala bagi orang tani gapura itu
kekurangan air. Nah, air yang ada di irigasi yang tandon itu diambil oleh masyarakat Gapura Barat sebagian. Jadi di Gapura Tengah, Gapura Timur kekurangan air. Giliran sistemnya di Gapura Timur 10 hari, jadi Gapura Tengah 10 hari. Mari bayangkan 10 hari kan kering, Pak, gitu. Wajarlah jika produksi padi di Kabupaten Sumeneb masih tergolong rendah dibanding dengan daerah lain di Pulau Jawa. Saat ini, beberapa wilayah ujung timur Pulau Madura memasuki musim panen. Dari hasil jerih payah petani menanam 3 bulan lalu memasuki musim kemarau pertama. Berbagai kendala selalu dihadapi oleh petani meski telah memasuki masa panen seperti ini. Kalau musim panen seperti sekarang ini, Pak, kendala yang utama yaitu burung, Pak. Makanya kita seorang petani harus menjaga baik-baik, Pak. Artinya biar tidak habis dimakan burung, Pak. Gitu. Yang kedua adalah tikus juga, Pak. Tikus itu harus diobat, Pak. Masalahnya kalau nggak diobat, nantinya akan amburadul panen kita, Pak. Pagi itu kami mengunjungi Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, sekitar 15 km ke arah timur kota Sumeneb. Untuk melihat kesibukan petani saat melakukan kegiatan panen yang merupakan salah satu desa penopang kebutuhan pangan di Kabupaten Sumeneb. Tak kurang ada 232 hektar tanaman padi yang saat ini memasuki musim panen. Dengan rata-rata hasil produktivitasnya hanya mencapai 4-5 ton per hektar. Berbagai hal yang menyebabkan rendahnya hasil panen petani, diantaranya pemupukan yang kurang berimbang dan pupuk organik jarang diberikan. Selain itu, para petani belum banyak memahami bagaimana mengendalikan hama penyakit tanaman secara terpadu. Pola pikir mereka yang masih fanatik menanam varietas Ciherang dengan sistem tanam pola lama yang berakibat menurunnya produktivitas tanaman padi. Dulunya pakai benih Ciherang, tapi sekarang kalau Ciherang di sini sudah tidak tahan ke banyak penyakitnya. Kalau ini sekarang kayaknya ini tahan ini. Kayak seandainya ini kebetulan musim hujan, insya Allah lebih unggul lagi, lebih banyak lagi penghasilan. Melihat kondisi demikian sejak tahun 2016, Badan Litbang Pertanian BPTP Jawa Timur bersama Balai Penyuluhan Pertanian setempat bergerak melakukan diseminasi dalam program pengkajian dan penerapan serta pengembangan inovasi teknologi pertanian berbasis padi. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan bantuan benih unggul baru serta pendampingan secara intensif pada kelompok tani di lahan percontohan Dem Farm seluas 5 hektar. Benih yang ditanam adalah varietas unggul baru, Inpari 42, di Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Bantuan benih unggul baru dan pupuk, serta pendampingan dari BPTP Jawa Timur merupakan stimulan agar dapat merubah pola pikir petani dalam mengembangkan usaha tani menuju pertanian modern. Bantuan yang ada kita berikan dalam bentuk benih, kemudian pupuk, dan yang penting adalah pendampingan teknologi yang sudah dihasilkan oleh Badan Litbang. Kita lihat bersama bahwa dengan adanya pendampingan yang kita lakukan, ini hasilnya sangat memuaskan.
Ini informasi petani, dan petani juga mengharapkan pada MH bulan Desember bantuan dan pendampingan kita lanjutkan. Kita setujui bahwa ini harus kita lanjutkan. Dan diharapkan MH ini dengan varietas yang kita kasihkan, kemudian teknologi yang sesuai dengan budidaya tanaman di Madura, ini hasilnya pasti lebih baik daripada MK1 kali ini. Teriknya matahari pagi tak menyurutkan semangat petani dalam mengawali panen perdana dari hasil uji coba tanam padi jenis Inpari 42. Senyum kegembiraan terpancar dari raut wajah mereka saat melihat jumlah bulir-bulir padi lebih banyak dibandingkan dengan varietas padi yang biasa mereka tanam. Dan tentu saja memberikan peningkatan hasil produksi. Alhamdulillah ada banyak peningkatan, terutama ini untuk buliran padinya ini Pak. Kalau kemarin waktu kami pakai bibit lain dari Inpari 42 ini, varietas lain, itu kadang yang penuh cuma di ujungnya. Dan alhamdulillah yang sekarang walaupun musim kemarau sampai penuh, sampai di pangkal sini Pak, sampai ke belakang ini penuh, sampai batangnya. Jadi memang ini varietas varietas baru. Jadi yang Ibu tanam mungkin varietas Ciherang. Kalau ini Inpari 42, ini salah satunya, itu malainya, itu panjang dan benihnya banyak sekali benihnya. Nah, kemudian ini adalah tahan terhadap belas penyakit. Yang kedua, hama burung yang banyak sekali, ini juga bisa dikurangi. Dan yang penting adalah ini memang tahan terhadap kering. Ya, kekurangan air bisa dilakukan ini. Teknologi melalui kaji terap dengan varietas padi Inpari 42 yang tahan kekurangan air ini, hasil produksinya mencapai 8,7 ton, yang sebelumnya hanya 4-5 ton per hektar. Alhamdulillah pada musim tanam padi kali ini kami dapat bantuan bibit padi Inpari 42 dari BPTP Jawa Timur. Dan alhamdulillah mulai dari awal penanaman kami selalu didampingi. Mulai dari uji bernas kami didampingi, dan alhamdulillah kelompok kami semuanya kompak. Terus kami dibimbing bagaimana kami mencari telur penggerek yang tadinya kami tidak tahu. Alhamdulillah kami bisa tahu bahwa ternyata sebelum ditanam, bibit itu memang harus dibersihkan dari bibit-bibit penyakit. Anggaplah bibit-bibit penyakit. Banyak ilmu yang kami dapatkan di sana. Mulai dari pembibitan terus sampai ke penanaman. Peningkatan hasil produksi pada lahan percontohan gelar lapang inovasi di Desa Gapura Tengah seluas 5 hektar ini bukanlah ada begitu saja. Diperlukan metode yang efektif dan langkah nyata, mulai dari identifikasi kondisi sebelumnya, pemilihan benih unggul baru, dan pengolahan usaha tani, serta pengendalian hama terpadu sesuai dengan metode yang ditentukan. Dalam sistem penanaman misalnya, jika sebelumnya biasa menggunakan pola lama, melalui kelompok tani, dikenalkan inovasi tanam jajar legowo 21 yang dapat menambah populasi tanaman mencapai 25%. Kami mendapatkan beberapa inovasi, diantaranya adalah yaitu penerapan sistem tanam jarwo 21, di mana dengan jarwo itu memang andalan kami karena sehingga peningkatan produktivitas kami itu meningkat. Memang konsep dari jarwo sendiri yaitu adalah menambah populasi 30%, kemudian di situ juga menciptakan tanaman pinggir. Kemudian di situ pula kami dengan jarwo di situ mempermudah kami dalam pemupukan, kemudian pengendalian hama, penyiangan dan sebagainya, sehingga semua kendala dengan jarwo di sini termasuk terutama di situ adalah serangan WBC. Di situ bisa kami terkendalikan seperti itu. Melihat produktivitas padi yang menggembirakan serta sosialisasi secara intensif, kini petani di Sumeneb
banyak menerapkan inovasi teknologi sistem tanam jajar Legowo 21. Setelah adanya pendampingan dari PPL, kami bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Dari pola tanam tradisional sampai pola tanam yang dicanangkan oleh PPL, dari istri, dari jajar Legowo, produktivitasnya itu meningkat. Nah, yang pada awalnya di sini memang enggan untuk menanam 2 kali, sampai setelah adanya pendampingan dari PPL, sekarang sampai ada yang menanam sampai 3 kali padi. 1 tahun ada 3 kali padinya. Selain bantuan benih padi varietas unggul baru dan pemupukan yang berimbang, inovasi lainnya adalah pengembalian limbah jerami ke lahan sebanyak 25–30% sebagai bahan organik melalui proses fermentasi. Metode yang dilakukan yakni menambahkan mikroorganisme lokal dan pupuk organik dari kotoran hewan. Dengan cara demikian, terjadi perbaikan unsur hara tanah karena jerami yang sudah difermentasi mengandung unsur NPK organik yang dapat memberikan kesuburan tanah. Kalau kemarin, tahun-tahun kemarin biasanya kalau musim kemarau, itu 1 hektarnya kadang cuma dapat 4–5 ton. Kalau untuk musim kemarau. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah ada yang panen, tapi walaupun ada yang belum, tapi sudah banyak peningkatan sekitar 8 ton lebih untuk musim tanam kemarau kali ini. Keberhasilan kaji terap inovasi teknologi pertanian di Kabupaten Sumeneb juga tak lepas dari peran penyuluh pertanian yang selalu hadir di tengah petani. Selain memiliki tugas memberikan penyuluhan melalui pendekatan dengan kelompok tani, penyuluh juga mampu mentransfer hasil inovasi teknologi dan dapat meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan serta merubah pola pikir petani dalam mengelola usaha taninya menjadi lebih baik. Untuk mendapatkan peningkatan produktivitas, banyak tahapan yang harus dilalui sebagai seorang penyuluh. Di antaranya kita harus merubah dulu pemikiran pola pikir petani, karena pola pikir khususnya petani Madura yaitu berwatak keras karena sulit untuk diubah. Jadinya kita harus sebagai penyuluh harus mendampingi secara terus-menerus tanpa lelah. Entah siang malam kita harus hadir ke pertemuan kelompok tani, karena tanpa didampingi mitra kami yaitu Bapak dan Ibu petani ini tidak akan mau berubah. Harapan saya bagaimana peningkatan produktivitas khususnya tanaman padi itu ada peningkatan yang lebih tinggi, terutama minimal bisa menyamai produktivitas di daerah Jawa. Gelar lapang inovasi teknologi terus merambah ke beberapa desa. Kali ini kita tengok keberhasilan kelompok tani di Desa Porah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb dalam melakukan pengkajian dan penerapan inovasi teknologi pertanian pada lahan 10 hektar. Didukung irigasi teknis, mampu menghasilkan padi jauh melebihi hasil produksi dari desa lainnya. Keberhasilan ini tak lepas dari penerapan 3 komponen penting dalam melakukan budidaya pertanian. Pertama, penggunaan varietas unggul baru, Inpari 42, yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah. Perlakuan lainnya, yakni cara tanam dengan sistem jajar Legowo 21, dapat menambah populasi tanaman yang bermuara pada peningkatan produktivitas hasil panen. Jadi lokasi kedua ini produksi untuk Inpari 42
ini 11,38. Lokasi pertama kita lihat 8,6. Ada perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena satu, itu masalah air. Lokasi kedua ini airnya cukup sumbernya. Yang kedua, sistem penanaman di sini ini ternyata menerapkan benar-benar Jawa Super. Kalau di sana secara populasi kurang baik, sehingga nanti kita perbaiki. Dan ini akan kita terapkan untuk lokasi-lokasi yang ada di sekitar sini, sehingga diharapkan semua lahan yang ada di sini sekitar 90 hektar ini akan mendapatkan produksi 11,36 ton per hektar. Setelah kami tanam Impari 42 ini, produksi kami bisa mencapai 11,38 ton per hektar. Ini karena kami mengikuti teknologi dari pertanian tentang Jarwo, sehingga populasi kami bisa bertambah. Selanjutnya dengan pemupukan berimbang ditambah dengan pupuk organik yang sangat maksimal sekali, produksi kami juga bisa maksimal. Itu yang disebutkan kami barusan, dari 5 sampai 6 ton per hektar, kami bisa mencapai 11,8 ton per hektar. Keberhasilan petani di Kabupaten Sumeneb dalam menerapkan inovasi teknologi pertanian tak lepas dari peran kelompok wanita tani. Adalah Bu Kamila, perempuan Parubaya ini, bisa disebut pejuang pangan dalam kiprahnya membangun sumber daya perempuan di wilayahnya. Sebagai penyuluh swadaya, ia terus bergerak menularkan ilmu pengetahuan berbagai ragam inovasi teknologi kepada petani. Intinya para petani itu tidak percaya begitu 100% sebelum tahu hasilnya. Dan alhamdulillah pada akhir ini pada Impari 42 ini, varietas Impari 42 ini alhasil di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Gapura dan Lenteng, para petani itu sangat puas dengan hasil ini, yaitu dari hasil panen sebelumnya itu dari 5 sampai 6 ton per hektar, saat ini menjadi 11,6 per hektar. Gelar inovasi teknologi pertanian dengan melakukan pengkajian dan penerapan budidaya tanaman pangan berbasis padi di Kabupaten Sumeneb akan terus bergerak dari desa ke desa lainnya dengan harapan swasembada pangan di Kabupaten Sumeneb dapat tercapai. Kami di situ berharap sekali pada pemerintah pada suatu saat nanti, mungkin DMH 1 nanti kami ingin mendatangkan Bapak Menteri sendiri untuk panen raya begitu Pak, sehingga para petani itu puas, lebih puas dan lebih semangat lagi untuk bertani begitu, sehingga swasembada pangan di Indonesia itu bisa tercapai.